Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Lestari, jurusan PG PAUD semester 5, Universitas Terbuka. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana nih teman-teman yang sudah pernah divaksin 1 dosis, 2 dosis, atau sampai 3 dosis sampai saat ini? Sudah pernah merasakan efek-efek samping baik yang wajar atau tidak wajar belum? Karena makin banyak masyarakat yang sudah divaksin, makin banyak juga nih pertanyaan tentang bagaimana sih efek samping yang bisa kita rasakan setelah divaksin, atau obat apa saja sih yang harus kita siapkan setelah kita divaksin, dan kapan kita harus waspada dan pergi ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas saat kita merasakan efek samping ini. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih efek samping setelah vaksin yang wajar dan tidak wajar ya, atau yang patut kita waspadai. Oke, pertama kita lihat dulu, ini dilansir dari CDC atau Pusat Kesehatan di Amerika. Ada 2 efek samping, yaitu yang pertama efek samping lokal atau yang terjadi di area penyuntikan saja, yaitu di musculus deltoideus, dan yang kedua itu ada efek samping sistematik atau menyeluruh yang kita rasakan di seluruh tubuh kita. Untuk efek samping lokal itu, di area penyuntikan ini bisa terjadi rasa nyeri, rasa susah digerakkan, bengkak, kemerahan, dan bahkan sedikit rasa panas di situ. Dan ini masih tergolong wajar ya, teman-teman. Dan yang kedua, di efek samping sistemik itu kita bisa merasakan kelelahan setelah vaksin, demam, ngilu-ngilu baik di otot maupun sendi. Kemudian ada juga yang hingga mual atau merasa kedinginan setelah vaksin. Dan keduanya ini adalah beberapa contoh efek samping yang masih bisa kita katakan wajar. Terus apa yang harus kita lakukan setelah kita mengalami ini? Misalnya kalau teman-teman lengannya itu merasa nyeri, pegal gitu, teman-teman bisa kompres. Kemudian kalau misalkan terasa sangat nyeri, itu bisa juga kita minum obat pereda nyeri seperti paracetamol. Kemudian kalau teman-teman merasa demam, itu juga bisa minum obat penurun demam ya, seperti paracetamol tadi. Kemudian juga kalau ngantuk, ya dibawa tidur. Kalau teman-teman merasa lebih lapar setelah vaksin, berarti harus dikasih makan. Dan juga ini harus diingat, kita juga harus disesuaikan makanannya dengan pedoman gizi seimbang supaya tetap terjaga kesehatannya. Kemudian juga kalau teman-teman badannya terasa ngilu-ngilu, itu juga bisa diatasi dengan paracetamol. Jadi memang ya teman-teman, setelah vaksin itu kita dianjurkan untuk menyiapkan obat paracetamol, benar? Ya, itu saya juga dengar dari petugas kesehatan di area tempat saya vaksin, itu juga disarankan untuk menyiapkan obat paracetamol jika teman-teman merasakan efek samping yang seperti tadi saya katakan. Terus kapan kita harus waspada tentang efek samping yang kita rasakan dan harus dibawa ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas? Yaitu kalau efek samping yang teman-teman rasakan itu tidak membaik setelah beberapa hari atau malah semakin berat dan gejalanya juga makin bertambah, malah ada seperti anosmia, yaitu hilang indera penciuman, dan juga agasia, yaitu hilangnya indera perasa, disertai batuk, pilek, demam yang tak kunjung reda. Dan kalau segera setelah teman-teman vaksin muncul reaksi seperti bintik merah di seluruh tubuh, disertai sesak yang mengarah ke anafilatik, nah sebaiknya ini teman-teman segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas, dan juga bisa menghubungi wilayah area tempat kalian vaksin. Oke, sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.
Dan sekali lagi, jangan takut untuk divaksin demi kesehatan kita bersama. Dan yang jelas, vaksin ini lebih banyak manfaatnya ya daripada efek sampingnya. Jadi jangan takut untuk divaksin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.